Sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak terlebih dahulu ingin mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Ihsan, hadir Pak. Arif, hadir Pak. Ismar, hadir Pak. Fikar, Pak. Linda, Ningsi, Baso, jadi Baco. Tidak hadir Pak. Kenapa Baco ini? Alfa, Isip, Sakit, Alfa ya. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, saya instruksikan kepada anak-anakku sekalian untuk mengecek dulu kolong bangkunya. Kalau ada sampah silahkan dipungut. Oke, silahkan dipungut. Smart, kita tidak ada aman. Oke, ada kebersihan kelas kita pada hari ini akan mempengaruhi aktivitas belajar kita ke depan. Oke, untuk materi kita pada hari ini adalah segitiga sebangun. Nah, kalau kita berbicara tentang segitiga sebangun, sebelumnya itu dipelajari tentang kesebangunan dan kekongruenan. Dengar kata sebangun? Biasa. Kata kongruen biasa dengar? Biasa. Jadi dua kosakata ini sudah lumrah didengar oleh anak-anak sekalian. Oke, Sofikar, sebangun itu apa? Biasa dengar kata sehati, sehidup, semati. Sebangun itu apa? Oke, jadi apa bedanya sebangun dengan kongruen? Itu kita dahulu teman-teman anak-anakku sekalian ketahui. Kalau sebangun itu apa? Kalau kongruen itu apa? Oke, kalau kongruen sama bentuk dan ukuran. Kalau sebangun sama bentuknya tapi ukurannya berbeda. Oke, jadi secara definisi kalau kita ilustrasikan, kedua buah segitiga itu yang sebangun itu sudah pasti atau tidak pasti kongruen. Sepakat tidak? Oke, jadi segitiga yang kongruen itu sudah pasti sebangun. Begitu sebaliknya, tentang segitiga yang sebangun belum tentu kongruen. Di luar saja, tidak masuk. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin anak-anakku sekalian mengetahui syarat kesebangunan segitiga untuk menjadikan suatu permasalahan. Nah, kalian tahu ini gambar apa? Rumah. Nah, ini rumah ada proyeksi Pak. Nah, tepatnya di goa. Nah, ini adalah balak goa atau dalam bahasa kasar itu kita translatekan rumah besar. Nah, ternyata kesebangunan itu sudah jauh-jauh hari, sudah berabad-abad yang lalu memang sudah diterapkan dalam pembangunan sebuah rumah bagi khusus untuk balak goa ini. Nah, ketika saya selesai anak-anak sekalian di Google berbagai macam literatur, ternyata orang-orang terdahulu itu memang mempertimbangkan prinsip kesebangunan. Dalam artian dalam membangun sebuah rumah, kesebangunan itu diperlukan. Nah, unsur daripada dua segitiga yang sebangun pada bangunan balak lumpur ini adalah memiliki prinsip kerukunan. Jadi orang yang tinggal di bawah rumah itu diharapkan rukun, keluarga sakinah, warahmah. Nah, itu sebenarnya prinsip kalau kita mau tarik ke segitiga sebangun. Oke, segitiga sebangunnya itu ada di sini. Nah, ini segitiga sebangun. Oke, ada yang dari suku Sering dari Makassar, Bugis ada, Ismar dari mana? Suku apa dulu? Iya Pak. Oke, Hinda dari mana Hinda? Oke, suku apa ya? Bugis.
Mungkin untuk suku Hindu yang Lesotho memang bentuk rumahnya demikian ya. Dapatkan sebuah rumah memperhatikan konsep keselamatan dua segitiga. Untuk materi yang pertama adalah sifat dua segitiga yang selalu. Oke. Sulfikar, tolong dibaca nak. Pak. Diketahui dua segitiga jika sudut sama dengan sudut yang bersesuaian ukurannya sama, maka kedua segitiga tersebut bangun. Oke, itu adalah definisi yang pertama. Diketahui jika dua buah segitiga itu memiliki sudut yang bersesuaian sama besar, maka kedua segitiga tersebut dikatakan sebatu. Kemudian definisi yang kedua, Ismar. Diketahui dua segitiga memiliki sisi yang bersesuaian mempunyai perpanjangan yang sama, maka kedua segitiga tersebut selalu. Jadi ada dua definisi mengenai keselamatan dua segitiga. Oke, contoh, misal ada dua buah segitiga. Oke, jadi anak-anak sekalian sudah mengerti konsep keselamatan dua segitiga? Sudah paham? Jelas. Ada pertanyaan untuk keselamatan dua segitiga. Sekarang Bapak mau bentuk kelompok karena ada pengerjaan LK jadi. Untuk kelompok pertama ada Masuk dengan Fikar, kelompok kedua ada Ihsan dengan Isman, kelompok ketiga ada Ilham, Indah sama Cinta. Oke, silakan bergabung duduk. Depan. Pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Jadi anak-anak mengerjakan soal LKPD ini berdasarkan instruksi yang diberikan. Oke, ada tertera instruksinya. Kita. Ada kesulitan, Isman? Aman? Satu bagaimana? Aman?
materinya sudah selesai. Jadi ada 3 poin yang anak-anakku sekalian cari. Untuk poin A sudah akan dikerjakan untuk kelompok pertama, poin B kelompok kedua, dan poin C kelompok ketiga. Untuk siapa dulu yang mau naik? Ini, oke Kak. Program kelompok 2. Coba dibaca instruksinya apa? Perhatikan sisi yang bersesuaian itu terletak di hadapan sudut yang sangat besar. Jadi sisi AB sesuai dengan sisi AC dari AC sesuai dengan sisi BC. benar? Berikan dulu aplaus. Kemudian untuk kelompok 1. Baso. Oke, sudah enggak? Oke, pada pertanyaan pertama itu pada gambar berikut diketahui panjang ini 8 kecil 6. 2 buah segitiga A, B, C, X, Y, Z. Nah, di kedua bola segitiga ini diketahui yaitu masing-masing sudutnya itu apabila ketiganya di belakang itu berjumlah 180 derajat. Namun pada gambar di samping, pada gambar kedua gambar ini tidak ada sudut yang dijelaskan secara rinci. Tapi diketahui bahwa ini merupakan sudut lancip. Otomatis sudut A sama dengan lebih kecil dari 90 derajat. Begitu pula dengan ketiga-tiganya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua segitiga ini memiliki sudut lebih kecil dari 90 derajat dan apabila dijumlahkan ketiganya menghasilkan 180 derajat. Jadi kesimpulannya, dua buah segitiga yang memiliki besar sudut yang sama besar itu merupakan sudut yang sama. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Pelajari materi kesebangunan dua segitiga. Apa kesimpulan anak-anak sekalian dapat diambil? Oke, Baso bisa? Silakan Baso. Pak, jadi kesimpulan yang saya dapat itu apabila dua buah segitiga yang memiliki sudut yang sama besar itu merupakan sebangun, dan apabila sisi yang bersesuaian dengan sama panjang juga sebangun dan memiliki lagi Pak, ini Pak. Oke, jadi dua buah segitiga dikatakan sebangun apabila memiliki besar sudut yang sama besar dan sisi yang bersesuaian. Oke, untuk materi hari ini bagaimana? Biasa Pak. Bapak harap ketika anak-anakku sekalian keluar observasi kemana dia ke rumah adat, wah sudah melihat di bawah rumah adat ini mengandung unsur segitiga. Oke, berhubung waktu Bapak sudah habis menunjukkan pukul 1 ketua kelas siapkan dulu temannya sebelum pulang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Pertemuan selanjutnya. Kasih Pak. Sehat-sehat.